Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matriks, yaitu penyelesaian SPLDV dengan menggunakan matriks. Nah, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat SPLDV. Jika dipunyai suatu SPLDV, maka bentuk SPLDV ini dapat diubah ke dalam bentuk matriks menjadi, nah kita tuliskan dulu koefisien dari SPLDV ya. Di sini kita ketahui bahwa koefisiennya adalah ABPQ, maka kita tulis dalam bentuk matriks yang berisi ABPQ. Lalu dikalikan dengan matriks XY. XY di sini berasal dari variabel-variabel yang ada dalam SPLDV ya, ada variabel X dan variabel Y. Maka kita tulis matriks XY sama dengan matriks CR. CR adalah nilai di ruas kanan pada SPLDV ya. Nah, matriks XY adalah, nah bagaimana menentukan nilai X dan Y? Nilai X dan Y dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan metode inverse, yang kedua bisa dengan metode determinan. Untuk yang pertama akan kita bahas penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode inverse. Nah, kita lihat di sini ada sifat inverse matriks jika A, B, dan X adalah suatu matriks persegi berordo 2x2 dan A adalah matriks non-singular. Matriks non-singular artinya adalah matriks yang mempunyai inverse. Maka jika A adalah matriks non-singular, inverse-nya adalah A inverse ya, yaitu inverse dari matriks A. Maka dapat kita peroleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, jika matriks A dikalikan matriks X sama dengan matriks B, maka nilai matriks X sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B ya. Di sini kita lihat di baris pertama, nilai A berada di depannya X ya, atau A berada sebelum X. Maka setelah pindah ruas, dia juga berada di depannya B, atau A berada sebelum B ya. Nah, perbedaannya apa? Jika suatu matriks yang dipindah ruaskan, dia akan menjadi bentuk inverse-nya. Maka jika di sini A, setelah pindah ruas, dia menjadi A inverse ya. Untuk posisinya, dia jika sebelumnya ada di depannya matriks X, maka setelah pindah ruas, dia juga ada di depannya matriks B. Nah, untuk yang bentuk kedua, jika matriks X dikalikan dengan matriks A sama dengan matriks B, maka matriks X sama dengan matriks B dikalikan dengan inverse matriks A ya. Nah, di sini juga sama. Kita lihat di baris pertama, matriks A terletak setelah matriks X. Nah, setelah pindah ruas pun, matriks A inverse ini juga terletak setelah matriks B ya. Nah, berlaku untuk bentuk matriks jika suatu matriks dipindah ruaskan, dia akan menjadi bentuk inverse-nya ya. Namun secara posisi dia tetap, yaitu jika di sini A-nya setelah matriks X, maka di baris kedua ini nilai dari inverse A juga terletak setelah matriks B. Nah, bentuk tadi juga dapat dituliskan menjadi bentuk berikut ya. Nah, ini sama ya. Matriks A ini adalah matriks yang berisi ABPQ. Lalu dikalikan dengan matriks X. Matriks X ini berisi matriks XY sama dengan, nah ini matriks B. Matriks B ini adalah matriks yang berisi CR. Maka nilai dari matriks XY atau matriks yang berisi elemen XY adalah sama dengan inverse dari matriks yang berisi elemen ABPQ dikalikan dengan matriks yang berisi elemen CR ya. Nah, untuk yang bentuk kedua juga merupakan perluasan dari bentuk kedua yang di atasnya ini ya, yaitu jika matriks X adalah matriks yang berisi elemen XY dikalikan dengan matriks A, yaitu matriks yang berisi elemen ABPQ, sama dengan matriks B, yaitu matriks yang berisi elemen CR, maka untuk menentukan nilai dari matriks yang berisi elemen XY adalah sama dengan matriks yang berisi
elemen CR dikalikan dengan inverse dari matriks yang berisi elemen A, B, P, Q. Nah, lanjut langsung ke contoh soal. Bagaimana menentukan penyelesaian dari SPLDV berikut dengan metode inverse. Ini diketahui suatu SPLDV. Nah, dari bentuk SPLDV ini kita ubah dulu dalam bentuk inverse-nya ya. Nah, coba diperhatikan koefisien dari SPLDV berikut. Nah, koefisiennya adalah 3, 7, 5, dan minus 2. Maka kita tuliskan dulu koefisien-koefisiennya dalam bentuk matriks, yaitu matriks yang berisi 3, 7, 5, dan min 2. Sama ya, 3, 7, 5, dan min 2. Lalu dikalikan dengan bentuk variabel dari SPLDV ini ya. SPLDV ini mempunyai variabel X dan variabel Y, maka kita tulis dalam bentuk matriks yang berisi elemen X dan Y. Sama dengan nilai yang ada di ruas kanan pada SPLDV ini, yaitu 2 dan 17. Maka kita tulis dalam bentuk matriks yang berisi 2 dan 17. Nah, bagaimana menentukan matriks X, Y-nya? Nah, misalkan ini kita sebut matriks A dan ini kita sebut matriks X, lalu yang di ruas kanan ini kita sebut matriks B, maka dapat kita tuliskan menjadi matriks A dikalikan matriks X sama dengan matriks B. Sehingga matriks X sama dengan inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Ini sama seperti penjelasan sebelumnya ya. Sehingga jika kita tulis lagi ya, ini sama seperti ini, maka nilai dari matriks yang berisi elemen X, Y sama dengan, nah ini berarti inverse dari matriks yang berisi elemen 3, 7, 5, min 2 dikalikan dengan matriks yang berisi elemen 2 dan 17. Nah, maka kita cari dulu ya inverse dari matriks ini. Masih ingatkah bagaimana menentukan inverse dari matriks berordo 2 kali 2? Ini adalah reviewnya ya. Jika ada matriks A dengan elemen A, B, C, D, inverse-nya adalah seper, ya ini ya, A kali D ya, elemen yang miring ke kanan dikurangi B kali C, elemen yang miring ke kiri, lalu dikalikan dengan matriks di mana isinya adalah sama seperti ini, namun yang miring ke kanan ini saling ditukar dari AD menjadi DA, dan yang miring ke kiri ini, ya, yang ke kiri ini dinegatifkan menjadi minus B dan minus C. Dinegatifkan atau dikalikan negatif 1, sama aja. Nah, akan kita hitung inverse dari matriks yang berisi elemen 3, 7, 5, min 2. Nah, kita hitung dulu 1 per. Nah, ini yang miring ke kanan, elemennya saling dikalikan. 3 dan min 2, 3 kali min 2. Dikurangi hasil kali elemen-elemen yang miring ke kiri, yaitu 7 dan 5. Dikurangi 7 kali 5. Dikalikan matriks yang berisi, nah yang miring ke kanan kita tukar. Dari 3 dan minus 2 menjadi minus 2 dan 3. Lalu yang miring ke kiri ini kita kalikan minus 1 ya. Ini 7, maka menjadi minus 7. Ini 5, maka menjadi minus 5. Posisinya tetap ya. Hanya dikalikan negatif 1 saja. Lalu nanti akan kita kalikan dengan matriks yang berisi elemen 2, 17. Nah, kita hitung dulu ini ya, sepernya ini ya. Seper berapa? Min 6 dikurangi 7 kali 5 adalah 35. Nah, lalu akan kita kalikan matriks min 2, min 7, min 5, 3 dikalikan dengan matriks 2 dan 17 ya. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Untuk yang pertama kita lihat berdasarkan barisnya ya. Nah, baris yang pertama adalah min 2 dan min 7. Min 2 dan min 7 saling dikalikan dengan 2 dan 17. Maka min 2 kali 2, nih ya, min 2 kali 2 ditambah min 7 kali 17. Selanjutnya pada baris yang kedua, yaitu min 5 dan 3, saling dikalikan dengan 2 dan 17 juga ya. Maka min 5 kali 2, min 5 kali 2 ditambah 3 kali 17, 3 kali 17. Nah, lalu kita hitung. Di sini seper min 6 min 35 adalah minus 41, seper minus 41. Selanjutnya kita hitung dari isi matriks ini ya, min 2 kali 2 min 4, min 7 kali 17 minus 119, min 5 kali 2 min 10, 3 kali 17 51. Nah, ini masih sama, lalu elemen di dalam matriks ini kita jumlahkan, min 4 ditambah min 119 adalah minus 123, min 10 tambah 51 adalah 41. Nah, maka matriks yang berisi elemen X, Y sama dengan, nah, seper min 41 ini kita kalikan dengan setiap
elemen yang ada di dalam matriks ini ya. Maka 1/min 41 dikalikan dengan min 123 adalah positif 3. Lalu 1/min 41 dikalikan dengan 41 adalah minus 1. Sehingga matriks yang berisi elemen XY sama dengan matriks yang berisi elemen 3 dan minus 1. Maka nilai X adalah 3. X sama dengan 3 dan nilai Y adalah min 1 dan Y sama dengan min 1. Nah, ini adalah hasil penyelesaian dari SPLDV berikut dengan menggunakan metode inverse matrix. Selanjutnya akan kita bahas metode yang kedua, yaitu penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode determinan ya. Nah, jika diketahui suatu bentuk matriks sebagai berikut, yaitu matriks A, B, P, Q dikalikan dengan matriks yang berisi elemen X, Y sama dengan matriks yang berisi elemen CR, maka menentukan matriks yang berisi elemen XY adalah, nah, nilai X-nya ya, nilai X-nya ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus determinan X dibagi dengan determinan utama. Untuk nilai Y-nya, nilai yang di bawah ini sama dengan determinan Y dibagi dengan determinan utama. Nah, determinan, misal ya, kita punya determinan dari matriks A, B, P, Q dapat dituliskan dengan det A, B, P, Q atau dapat juga dituliskan dengan menggunakan tanda kurung tegak, yaitu kurung tegak dari A, B, P, Q ya. Boleh dengan simbol ini atau yang ini ya. Nah, akan kita bahas yang pertama tentang D besar, yaitu determinan utama ini ya. D besar dibaca dengan determinan utama. Determinan utama ini berasal dari bentuk matriks yang kita punya di awal tadi ini ya. Nah, nilai dari determinan utama ini adalah determinan dari matriks A, B, P, Q. Nah, ini ya yang kita lingkari kuning. Nah, kita hitung nilai determinannya. Sementara dx atau determinan variabel x dapat kita hitung dengan cara mengganti elemen AP ini dengan CR ya. Nah, jadi determinan variabel x sama dengan determinan dari CR BQ. AP-nya diganti dengan CR, BQ-nya tetap ya, maka menjadi CR BQ. Selanjutnya untuk DY, yaitu determinan variabel Y, dapat dihitung dengan cara elemen BQ diganti dengan CR ya. Maka nilai DY sama dengan determinan dari AP CR ya, AP-nya tetap, BQ-nya diganti dengan CR. Di sini maka dituliskan CR ya. Jadi untuk dx yang diganti adalah kolom pertamanya diganti dengan CR, dan untuk dy yang diganti adalah kolom keduanya diganti dengan CR ya. Selanjutnya langsung ke contoh soal, tentukan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode determinan. Nah, pertama-tama dari bentuk SPLDV ini kita tuliskan bentuk matriksnya. Sama ya, tadi diambil koefisiennya dulu. Menjadi bentuk matriks 3, 7, 5, min 2. Ditulis dalam matriks 3, 7, 5, min 2. Dikalikan dengan matriks yang berisi elemen X, Y. X, Y tadi adalah bentuk variabel dari SPLDV ini. Sama dengan nilai yang ada di ruas kanan, yaitu 2, 17. Maka kita tulis dalam matriks yang berisi elemen 2, 17. Nah, menentukan nilai X-nya, pertama-tama kita tentukan dulu D besar atau determinan utama. Determinan utama diambil dari sini ya. Matriks yang berisi elemen 3, 7, 5, min 2 ya. D besar sama dengan determinan dari 3, 7, 5, min 2. Bagaimana menentukan determinan? Masih ingatkah? Nah, misal ada matriks A besar, di sini determinan dari matriks A besar sama dengan, nah, hasil kali elemen-elemen yang miring ke kanan, yaitu A11 dikalikan A22, A11 dikalikan A22 dikurangi hasil kali elemen-elemen yang miring ke kiri, yaitu A12 dikalikan A21 dikurangi A12 dikalikan A21. Maka nilai determinan utama ini dapat kita hitung dengan cara 3 dikalikan minus 2 ya, yang miring ke kanan, dikurangi dengan 7 kali 5 ya, yang miring ke kiri. Sama dengan min 6 dikurangi 35, yaitu minus 41.
Selanjutnya akan kita tentukan dx atau determinan variabel x. Nah, dengan cara sebagai berikut ya. Untuk dx yang diganti adalah kolom pertamanya. Kolom pertamanya adalah 35, kita ganti dengan 217 ya. Bentuk ini sama persis seperti ini ya, hanya yang kolom pertamanya kita ganti dengan 217 ya. Maka nilai dx sama dengan 217 7 min 2 ya. Ini ya, 7 min 2-nya tetap. Kolom pertamanya aslinya 35 diganti dengan 217. Sama dengan, nah yang miring ke kanan kita kalikan. 2 kali min 2. Ya, 2 kali min 2 dikurangi yang miring ke kiri kita kalikan 7 dan 17. 7 kali 17. 2 kali min 2 min 4 dikurangi 7 kali 17 119 sama dengan minus 123. Selanjutnya akan kita tentukan dy atau determinan variabel y. Nah, dengan cara sebagai berikut. Nah, kalau tadi dx yang diganti adalah kolom pertama, untuk dy yang diganti adalah kolom kedua. Maka 7 minus 2 diganti dengan nilai 217. Sehingga dy sama dengan determinan dari 3, 2, 5, 17 ya. 3 dan 5-nya ini tetap. Nah, kolom pertamanya tetap, kolom keduanya diganti. Dari 7 min 2 diganti dengan 217, menjadi 217. Kita hitung determinannya. Sama dengan, yang miring ke kanan kita kalikan, yaitu 3 dan 17. 3 kali 17 dikurangi, yang miring ke kiri kita kalikan, 2 dan 5 dikurangi 2 kali 5. Sama dengan 51 dikurangi 10, yaitu sama dengan 41. Kita udah mendapatkan nilai determinan utama, nilai dari dx dan nilai dari dy. Sehingga dapat kita hitung nilai dari variabel x, yaitu x sama dengan dx dibagi dengan d besar ya. Dan kita dapat tentukan nilai x-nya sama dengan dx-nya tadi minus 123 dari sini, dan determinan utamanya adalah minus 41 dari sini ya. Maka minus 123 dibagi minus 41 sama dengan 3 ya. Selanjutnya untuk variabel y, nilai y sama dengan dy per d besar ya. dy-nya tadi adalah 41 dan d besarnya atau determinan utamanya adalah minus 41. Maka sama dengan 41 dibagi minus 41, yaitu sama dengan negatif 1. Sehingga nilai x-nya adalah 3 dan nilai y-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah penyelesaian menentukan nilai x dan y dengan metode determinan matriks. Hasilnya sama persis seperti dengan menggunakan metode inverse matriks di penjelasan sebelumnya. Jadi kalian bisa memilih salah satu metode tadi, bisa dengan metode inverse matriks atau dengan metode determinan matriks. Nah, sekian dulu penjelasan tentang penyelesaian SPLDV dengan metode inverse atau metode determinan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.